kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus Tuhan, oh Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Shalom Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita boleh bergabung kembali dalam acara renungan harian. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersuka cita karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami berdoa kiranya kekuatan dari Tuhan turun atas kami. Bahkan kami percaya di tengah-tengah kehidupan yang kami sedang jalani, kami percaya tidak ada kegelisahan. Bahkan kami berdoa ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Kembali pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama mempelajari di dalam Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Tetapi saya tertarik di dalam ayat yang kelima, saudara. Firman Tuhan berkata, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Saudara yang kasih Tuhan, inilah satu perikop yang berbicara doa minta tolong terhadap musuh. Dan ini nyanyian ini diajarkan Daud kepada kita ketika Daud sedang mengalami sebuah kegelisahan di dalam kehidupannya. Dan hari ini saya tertarik membahas tentang kegelisahan. Sampai dia berkata ayat yang kelima, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan kegelisahan? Awalan ke akhiran han dari kata dasar gelisah. Kegelisahan adalah suasana hati yang sangat tidak menyenangkan. Suasana hati yang tidak menyenangkan ini karena ada sesuatu yang masuk di dalam pikiran kita sehingga membuat kita
akhirnya tidak tenang. Karena seorang yang gelisah adalah seorang yang tidak dapat tenang. Misalnya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini tanggal waktu untuk kita bayar hutang. Kalau tidak bayar kena penalti. Sedangkan uang belum ada. Wah, udah takut tuh saudara. Akhirnya dia gelisah, cemas, tidak tenang, dan suasana tidak menyenangkan. Setiap ada ketukan pintu, dia kaget. Disangkanya itu debt collector. Banyak contoh-contoh di dalam kehidupan ini yang membuat seseorang gelisah dan akhirnya tidak dapat tenang. Misalnya, seorang anak gadis ketika dia memasuki kepala 3 belum dapat teman hidup, pasti tidak tenang. Dia gelisah. Seorang yang gelisah adalah seorang yang tidak dapat sabar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi maunya instan, tidak sabar, pengennya buru-buru selesai. Dan ini tercermin bagi orang yang gelisah. Dan seorang yang gelisah adalah seorang yang pikirannya dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Sehingga seorang yang sedang dalam keadaan gelisah seringkali mengambil keputusan yang sangat keliru. Apabila kita sudah mengambil keputusan yang keliru, maka yang perlu kita ketahui, iblis akan senang dengan orang-orang yang hatinya dikuasai dengan kegelisahan. Waduh saudara, ini sangat berbahaya. Kenapa iblis sangat senang? Karena orang yang hatinya gelisah akan mudah sekali terpujuk oleh hal-hal yang duniawi karena jiwanya tidak tenang. Jiwanya tidak memiliki sebuah kepastian. Memang seperti itu. Misalnya Bapak Ibu, ada orang ingin tahu masa depan. Ada. Akhirnya bukan lari kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Justru dia cari kepada para peramal. Dia cari kepada orang-orang pintar. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ketika kita ada niat untuk datang ke orang-orang pintar itu, ahli-ahli peramal, jiwa roh saudara sudah diikat. Ketika saudara datang kepada mereka, saudara akan tetap manut meskipun tidak masuk akal. Ini yang dikatakan bahwa iblis sangat senang dengan orang yang gelisah. Karena orang yang hatinya gelisah mudah sekali terpujuk oleh hal-hal yang duniawi. Karena jiwanya tidak tenang. Jiwanya tidak memiliki kepastian. Pada waktu engkau divonis oleh dokter tidak ada obatnya. Memang kita orang yang sehat mudah kita ucapkan. Tapi ketika kita sendiri divonis seperti itu, apakah kita tetap senyum atau mulai gelisah? Saudara yang dikasih Tuhan, kegelisahan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Catat pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi kegelisahan dalam hidupmu. Mungkin engkau gelisah sebab tanpa disadari suami berkata, kita akan selesai dalam pernikahan ini. Mungkin engkau gelisah ketika kita punya anak yang satu-satunya sedang divonis ada kanker ganas. Mungkin hari ini engkau gelisah karena kita bisa melihat bahwa
usaha yang sedang kita geluti berapa tahun di ujung kehancuran. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ingat baik-baik hari ini bahwa kegelisahan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kita harus mengerti akan firman Tuhan yang berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadikan remah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan boleh menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Sebab pada saat depan kita tidak ada jalan. Jangan sampai membuat hatimu gelisah. Jangan sampai membuat engkau putus asa, sehingga jiwa roh kita tidak tenang. Dan akhirnya kehidupan kita akan menerima kehancuran. Pagi hari ini tangan Tuhan terbuka untuk saudara. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang membuat engkau gelisah pagi hari ini? Sementara engkau baru saja berangkat di dalam pekerjaanmu, mungkin kau berkata, Tuhan, aku tidak tahu kelanjutan aku bekerja di tempat ini, karena orang sedang memfitnah aku. Tuhan, aku tidak tahu sementara aku berjalan ke rumah sakit, anakku napasnya tinggal sedetik. Tuhan, aku tidak tahu nanti malam apa yang terjadi, di mana aku tinggal harus keluar dari rumah itu, sedangkan uang tidak ada. Banyak sekali masalah-masalah kehidupan yang harus kita jalani. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tangan Tuhan terbuka untuk saudara. Into my heart, coming to my heart, Lord Jesus. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan beracara, maka disitulah tangan Tuhan yang akan menjamah saudara. Saya percaya ketika tangan Tuhan terbuka untuk kita, Dia welcome buat kita. Ayo Jo, datang kepadaku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini menghantar kita semua untuk kita menjadi orang yang kuat di dalam kita mengisi hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang begitu indah yang baru saja kami dengar. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menopang kami. Tangan Tuhan yang kuat yang sanggup membawa kami melihat pemulihan terjadi di dalam usaha kami. Tangan Tuhan yang kuat yang menjadikan kami tetap tenang. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kehidupan yang kami sedang jalani. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap bersemangat, jangan membuat hatimu gelisah. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.